Halo semuanya, kembali lagi bersama Vera Listiana. Ayo kita belajar kimia lagi. Sekarang kita akan belajar tentang ikatan kimia. Ini pelajaran kelas 1 ya. Setelah kita belajar tentang struktur atom, kita belajar tentang konfigurasi, kita belajar tentang tabel sistem periodik unsur, baru selanjutnya belajar tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu membahas tentang bagaimana atom-atom itu bergabung menjadi molekul unsur ataupun molekul senyawa. Masing-masing atom mereka berikatan untuk mencapai kestabilan. Untuk mencapai stabil itu elektron valensinya 8 atau 2. Yang 8 itu namanya oktet, sedangkan kalau 2 itu duplet. Atom dari sekian banyak atom yang akan memenuhi elektron valensi 2 atau duplet itu adalah helium dan hidrogen. Nah, untuk mencapai stabilnya itu mereka akan berikatan menjadi dua jenis ikatan. Ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Kita bahas ikatan ion dulu. Ikatan ion. Ikatan ion itu terjadi antara atom logam dengan non-logam. Yang termasuk atom logam itu adalah golongan 1A, 2A, 3A, dan transisi. Sedangkan yang non-logam itu sisanya golongan 4A, 5A, 6A, 7A. Nah, ikatan ion ini terjadi karena serah terima elektron. Ada elektron yang melepas elektron, sedangkan yang menerima itu menangkap elektron. Yang melepas elektron itu akan menjadi ion positif atau disebut dengan kation. Sedangkan yang menangkap elektron akan menjadi ion negatif atau disebut dengan anion. Yang menyerahkan adalah yang logam, dia akan menyerahkan elektron, sedangkan yang non-logam dia akan menerima elektron. Bagaimana prosesnya? Mari kita coba ke contoh. Contohnya NaCl gitu misalnya. Na nomor atomnya 11, Cl nomor atomnya 17.
itu ada di tabel sistem periodik ya. Boleh adik-adik lihat. Nah, kita cari elektron valensinya dulu, atau kita lihat konfigurasinya ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bagi adik-adik yang belum paham tentang konfigurasi ini, silakan adik-adik cek di video sebelumnya. Saya sudah ada jelaskan tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Kemudian kalau Cl-nya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Elektron valensinya natrium adalah 1 ya, yang terakhir. Sedangkan elektron valensinya Cl adalah, ini kita jumlah, yang paling belakang sama S dijumlahin 7. Untuk mencapai oktet, yang 1 itu kalau mau menangkap lagi 7 kan kebanyakan ya. Jadi yang 1 ini akan dilepas. Ketika dia melepas 1 elektron, jadi kan kekurangan elektron ya. Tadinya netral, ada protonnya, ada muatan positif, ada muatan negatifnya sama. Sekarang kita lepaskan 1 elektronnya, jadinya Na+. Sedangkan si klorin atau Cl itu 1 kalau lepas kan mubasir ya, jadi dia akan menangkap lagi 1 elektron atau menerima 1 elektron. Kalau dia menerima 1 elektron, yang tadinya netral tambah 1 elektron yang muatan negatif, berarti kan kelebihan muatan negatif, jadinya Cl-. Nah, Na+ dan Cl- ini mereka akan mengalami gaya tarik elektrostatik namanya. Positif sama negatif kan tarik-menarik ya. Maka mereka bergabung menjadi NaCl. Inilah yang disebut dengan senyawa ion karena terbentuk dari ion-ion. Kalau misalnya kita, ini kan pas +1 -1. Kalau kita ketemu ionnya beda, misalnya Mg2+ dengan F- gitu misalnya. Kita harus memastikan muatan positifnya itu sama dengan muatan negatif. Positifnya 2, berarti negatifnya juga harus 2. Tapi untuk menjadi 2 kita bukan menambahkan di sini, tapi kita tambahkan koefisien. Namanya koefisien ya kalau depan. Jadi kalau kita gabung dia jadi senyawa, jadinya MgF2. 1 atom ion magnesium akan berikatan dengan 2 ion fluor negatif 1. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, itu tentang ikatan ion. Selanjutnya kita akan bahas tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terbentuk antara non-logam dengan non-logam, berarti tidak ada golongan 1, 2, 3A. Transisi juga tidak ada. Ikatan kovalen ini terjadi karena penggunaan pasangan elektron bersama. Bersama. Kenapa begitu? Karena mereka sama-sama memerlukan elektron. Ya. Kita bahas contoh. Misalnya yang paling sederhana H2. Hidrogen 1, dia elektronnya 1. Oh ya, di sini pembahasannya membahas dengan struktur Lewis.
Struktur Lewis itu lambang atom dengan elektron valensinya ditulis. Lambang atom plus elektron valensi. Misalnya ini hidrogen. Hidrogen itu, nah beginilah ya. Dia kan kurang lagi satu. Kurang satu elektron. Jadi dia akan bergabung dengan atom yang lainnya. Misalnya ini hidrogen 1, yang ini kita pakai tanda X untuk elektronnya. Jadi pas dia bergabung jadinya begini. Nah, yang di kiri sudah punya 2 elektron, yang di kanan juga punya 2 elektron. Itu contoh sederhana. Kita coba contoh yang lain. Misalnya Cl2. Cl itu tadi kan kita sudah coba ya. Elektron valensinya 7. Dari konfigurasinya dia boleh coba lagi. Berarti Cl 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan kurang lagi 1 kan? Kurang 1 elektron untuk mencapai oktet. Jadi kita akan ikatkan dengan Cl yang lain. Kita pakai yang X misalnya. Jadi pada saat dia bergabung jadinya Cl. Nah, gitu. Yang di kiri sudah 8, yang di kanan juga sudah 8. Kalau begini, ini namanya ikatan tunggal. Cl berikatan dengan Cl. Satu garis lurus itu mewakili 2 elektron. Kalau kita coba yang ikatan rangkap 2 misalnya, oksigen. O2. Oksigen itu nomor atomnya 8. Adik-adik boleh cek di tabel sistem periodik ya. 1s2 2s2 2p. Ini baru 4 ya. Elektron valensinya 8. Berarti oksigen bukan 8. 6 elektron valensinya ya. Ini jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya elektron itu ditulis berpasangan ya. Kalau sendiri seperti ini memang kurang lagi 1 ya, terpaksa harus sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena 2 ya. Ini kurang lagi 2, ini juga kurang lagi 2. Jadi pas mereka bergabung, oksigen yang di kiri menggunakan 2 elektronnya, yang di kanan juga menggunakan 2 elektronnya, yang lainnya ditulis masih utuh. Yang di kiri sudah 8, yang di kanan juga sudah 8. Struktur ikatannya kita tulis begini. Oksigen ikatan rangkap 2. Karena ada 4 pasang elektron yang digunakan. Ada lagi satu, kalau di ikatan kovalen itu ada namanya ikatan kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi. Berbeda dengan kovalen yang tadi kita bahas, kovalen koordinasi itu sumber elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom saja. Atom saja. Misalnya SO2.
S itu 16. Kalau kita cari singkatnya nanti adik-adik silakan coba. Elektron valensinya itu 6. Oksigen elektron valensinya juga 6 ya. S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia berikatan dengan oksigen yang sudah sama-sama perlu 2, kan sudah selesai ya. Tapi kenyataannya di alam semesta ada SO2, berarti masih ada satu oksigen yang harus terikat pada S. Jadi yang lagi satu dia berikatan secara koordinasi. Elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari S saja. Jadi S-nya sudah 8. Harusnya kan segini aja sudah selesai ya. Hanya segini saja sudah selesai, sudah sama-sama 8. Tapi kenyataannya ada SO2. Jadi yang ini nih dia nempel secara koordinasi. Ini jadinya ikatan koordinasi. Koordinasi. Kalau kita buat struktur ikatannya jadi begini. Oksigen. Ini ikatan rangkap 2 yang kesini ya. Dan ini koordinasi tanda panah. Tanda panahnya ditulis dari mana elektron itu berasal. Yang ini kan S yang ngasih elektronnya, jadi tanda panahnya dari S ke oksigen. Nah, itu tentang ikatan ion, ikatan kovalen, dan kovalen koordinasi.